Dari uang semua yang kita ada dipotong tadi bayar hutang tahun depan 552 triliun. Saya tuh wonder loh, gimana caranya Menteri Keuangan kita besok menjaga ini semua agar kita bisa tetap normal gitu. Dengan sekali lagi, tingkat dulu. Berarti Jokowi ini, Mulyono, memberikan beban berat bagi Presiden Prabowo ya? Kayaknya bukan cuman Mulyono ya Pak. Kita pernah bahas di sini loh. Sayang dia nggak dengerin kita sih. Coba waktu itu dia dengerin kita Pak ya. Anaknya ini nih sekarang kan jadi masalah. Emang Tuhan tuh nggak tidur, saya bilang juga. Loh, kita lagi anteng-anteng di Rusia Pak. Aku pas bangun, apa nih fufu-fafa? Saya tuh heran setengah mati, kok ada ya bisa nasib orang yang merasa dia sudah di jalan tol super highway nih, udah terbang, udah nggak jalan di daratan lagi, tiba-tiba terpental dan akan terpental. Kalau saya Pak dengar wawancara Bapak dengan Rosulyo, saya juga dengar Rosulyo di beberapa podcast lain, berat atau kita akan dibilang dan ditertawakan dunia betapa bodoh kita kalau pura-pura nggak tahu, karena ternyata nomornya berhubungan dengan nomor telepon dia saat pendaftaran di mana? Wali kota. Jadi nggak bisa dipungkiri. Jadi ini sekarang nih, pertama nggak bisa dipungkiri. Kedua, sampai mana sih dia mau bohong? Yang ketiga, sampai kemana sih saya aja yang baca calon presiden kita yang akan dilantik dikata-katai seperti itu yang sangat tidak pantas. Ginilah kalau mau dianggap ya, kan banyak orang berpikir kita berseberangan. Banyak orang kan melihat saya itu berseberangan. Padahal dari awal saya bilang, kita bahas di sini kan. Ibu Koni kan bersahabat ya dengan Pak Prabowo. Saya nggak bersahabat lah, tapi paling nggak saya nggak ada masalah. Pernah ada masalah yang waktu saya meluruskan soal 1760 triliun cara belanjanya. Dan beliau orang yang sportif, saya dipanggil waktu itu ke Kementerian Pertahanan, ada Pak Dasko, ada Pak Sahroni. Dan kita berdiskusi. Dan akhirnya nggak dibanyakan juga 1760 triliun itu, artinya apa? Beliau mendengar dong. Nggak lama dari itu saya kena COVID. Saya kena COVID yang berat Pak, yang Delta kalau nggak salah namanya. Dan saya itu harus di karantina full di rumah sakit angkatan udara di Halim. Itu beliau dari Prancis Pak, itu kirim saya obat. Pak Prabowo tuh orangnya kayak begitu kan, memang dia sama kucing aja dia care, apalagi sama orang. Care ya. Tapi masalah ini kan orang-orang yang, kalau saya bilang bukan sekeliling dia Pak, sekeliling istana waktu itu yang menganggap wah bahaya nih gitu kan, pecahin gitu. Makanya seolah-olah Bu Koni anti Prabowo. No. Kalau mereka dengarkan dari awal kita bicara, saya kan udah bilang Prabowo yes, yang nggak yes itu kan Gibran. Dan sekarang saya nggak tahu Pak Jokowi nonton ini nggak ya? Kalau dia nonton harusnya dia nyesel dunia akhirat Pak. Kalau aja dia diem waktu itu dengerin kita ya, kan nggak separah ini Pak. Sekarang lebih malu mana? Lebih malu dulu dia mundur, anaknya nggak jadi masuk, daripada udah sampai tinggal mau dilantik nih, seluruh dunia, ahli-ahli IT semua mempersoalkan kita satu dua aja Pak, jangan anak yang lain. Katanya anak yang di jauh di Mato itu juga ada masalah. Anak yang kemarin juga ada masalah, gara-gara hamil ada masalah. Yang ini aja deh. Ini gimana Pak? Dari faktor sebagai pemimpin berkata seperti itu, mengata-ngatai partnernya, which is presidennya, ya kan? Kita aja yang dianggap berseberangan nggak pernah tega mengata-ngatai urusan. Kita harus menghormati presiden kan? Menghormati sangat lah. Calon waktu itu masih calon dong. Coba, saya nggak kebayang. Jadi ya saya berharap aja. Ini ternyata omongan saya itu, saya kan sering ngomong Gusti Allah tuh rasa ada aja caranya lo kok fufu-fafa keluar gitu loh Pak. Semesta alam, semesta bergerak. Bu Koni, kita kembali nih, kita lihat ancaman perang nih ya di depan mata. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Hal ini dikabarkan bahwa Partai Gajah, teman-teman ya, setelah ketua umumnya dipecat dari PSI, ya akhirnya ini menjadi kritisi. Ya bukan hanya soal kasus ijazah dari mantan presiden pun menjadi sorotan, bahkan Partai Gajah pun menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Ya kita nggak tahu teman-teman apa penyebab ya sehingga netizen mulai mencari ya apa sebenarnya yang terjadi di tubuh
Partai Gajah tersebut teman-teman, dan sehingga dikatakan oleh para netizen menyatakan jangan mimpi PSI jadi penguasa. Ya sekarang aja nggak dapat suara alias nggak dapat kursi dari DPR, dan keluarga Gibran jadi presiden, NKRI akan bubar. Ya jadi ini luar biasa sekali teman-teman, kritisi netizen terhadap PSI tersebut, bahwa mereka menyampaikan bahwa PSI ini nggak bakalan menjadi penguasa. Bahkan ya kalau Gibran jadi presiden, NKRI ini akan bubar. Wow, luar biasa sekali ini kok. Ya, kemudian ya Gerindra terbebas dari termol MK, negeri ini cepat maju. Presiden Pak Prabowo senang saja kalau mau memalsukan anak geng Solo. Kalau Presiden Prabowo mau, ini mah ngacam-ngacam ingin meleserkan Presiden Prabowo, kader-kader PSI ini yang kurang. Ya tentunya kami mendukung Presiden Pak Prabowo, tidak akan diam saja. Dan bravo Pak Prabowo, semoga sehat selalu, dan semoga semua warisan sebelumnya dikeluarkan dari kabinet ya Pak Prabowo. Ya jadi warisan apa teman-teman, tentu kita lihat ya beberapa komentar netizen yang menyatakan bahwa ada menteri-menteri titipan. Nah hal ini teman-teman ya, Pak Prabowo saat ini mulai bersih-bersih ya, mulai mengeluarkan ya titipan-titipan orang-orang Mulyono tersebut ya. Semoga hal ini Pak Prabowo juga melakukannya dengan tegas. Pendukung Pak Prabowo lebih setengahnya rakyat Indonesia. Pak Presiden Pak Prabowo ini santun berkunjung untuk silaturahmi, tapi Pak Prabowo punya strategi yang smart untuk menghadapi Mulyono dan Samsul, juga Terna Mulyono lainnya. Sehat selalu untuk Pak Prabowo. Ya, jadi kalau partai PSI dan Partai Gajah ini sebenarnya kalau ya mau menjadi penguasa nantinya, tentu ya diupayakan dulu suaranya, ya, paling tidak mendapatkan kursi di DPR atau bisa lolos lah ya paling tidak di Senayan, supaya ya punya power begitu. Ya jangan jadi penguasa dulu ya teman-teman. Ya dikatakan oleh netizen menyatakan kalau mau penguasa ya mestinya harus dilengkapi dulu suaranya, ya paling tidak bisa lolos di Senayan. Bukankah hal ini yang sangat memalukan teman-teman? Ya kalau ini akan terjadi, ya punya ambisi kekuasaan, tapi ya untuk bisa lolos di Senayan aja masih berjuang teman-teman. Ya kata Mulyono menyatakan bahwa ini harus kerja ekstra ya supaya di 2029 nantinya ya punya tekad untuk bisa lolos di parlemen. Ya semoga saja teman-teman ya. Dan gak tahu diri ya, memang PS ini lupa, cuma Pak Prabowo capres yang ikhlas gendong bocah tipu-tipu buat jadi cawapresnya. Kemarin cuma nyumbang 2% saja, sombong banget. Oke, lanjut lagi. Komentar netizen ini menyatakan bahwa PS ini nggak mungkin masuk Senayan. Wow, apalagi ijazah Jokowi terbongkar palsu Gibran yang nggak punya ijazah SMA, ya suket setara SMK, apa itu benar? Wah, ini salah satu kritisi pedas dari netizen ini menyatakan bahwa menurut mereka sudah sudah tahu ya bagaimana ke depan PS ini, bahwa tidak mungkin masuk di Senayan. Kenapa? Karena memang ijazah Jokowi ini dan Gibran ya katanya terbongkar palsu, dan tentu pengaruh besar teman-teman di PSI, karena kalau ijazah mantan Presiden Joko Widodo dan Gibran tidak akan clear sampai 2029, tentu ini pengaruh besar ya di suara PSI mungkin nih. Itu masuk dari netizen ini. Ya, kemudian bahwa sekarang rakyat sudah bisa menilai ya, kita dukung dan Presiden Pak Prabowo biar mereka bekerja lebih baik dan kuat, jangan sampai goyah, mulai dan berbeban untuk bersih-bersih agar aman bekerja untuk membangun bangsa dan negara ini. Ya, jadi leserkan semua, tidak pro rakyat, cuman yang dipikirkan biasanya korupsi, pejabat dan lain-lain.
Presiden Pak Prabowo semua komisaris utama di BUMN dari Geng Solo harus dipecat dan penjarakan mulai dari Grace Natalis. Wah. Oke, ternak Joko, apalagi partai PS ini sekarang partai gajah, bersihkan dari pejabat. Dan bila terbukti bohong ijazahnya tidak layak tinggal di Indonesia. Pembelajaran untuk generasi bangsa akan kejujuran sebagai pemimpin negara. Aslinya memang gak ngerti apa-apa, adanya cuma otak kriminal, penyengsaraan rakyat. Salut Pak Prabowo, mantap sehat selalu, dan Bapak Prabowo ya semoga selalu dan sehat dan panjang umur. Pak Prabowo disandingkan dengan siapa Pak Prabowo menang dia petarung. Makanya sekarang ketahuan Pak Prabowo takkan kasih ampun, lihat saja. Ya, jadi hati-hati untuk Pak Prabowo, jangan sampai terjadi hal-hal yang membahayakan Pak Prabowo sendiri. Bahkan akan terfilter dengan sendirinya siapa musuh sesungguhnya. Ya, jadi teman-teman, itulah yang diutarakan dan disampaikan oleh para netizen ini terhadap ijazah dari mantan atau pandangan mereka terhadap PSI, teman-teman. Dan kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh netizen ini, ya, dan ini menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Indonesia. Itu saja, dan sampai ketemu di postingan.